Hari ini kita ingin membahas tentang PSAK 221, yaitu pengaruh perubahan kurs valuta asing. Untuk pendahuluannya, tujuan kita membuat PPT ini adalah untuk memahami standar akuntansi untuk transaksi menggunakan mata uang asing, serta penjabaran laporan keuangan dari luar negeri, entah dari entitas asing atau dari perusahaan kita yang memang cabangnya luar negeri. Tujuan dan lingkup ruang PSAK 221. Tujuan PSAK 221 adalah menjelaskan bagaimana kita memasukkan transaksi yang entah dia menggunakan mata uang asing atau kegiatan usaha dari luar negeri ke dalam laporan keuangan suatu perusahaan atau suatu entitas bisnis. Ruang lingkup PSAK 221 adalah akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri. Misalnya entah perusahaan kita sendiri atau kita memang bertransaksi dengan perusahaan luar negeri. Konsep inti dan definisi. Kalau untuk definisi kunci ada 3, yaitu mata uang penyajian, mata uang fungsional, dan mata uang asing. Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan. Bisa entah mata uang fungsional atau mata uang asing. Mata uang fungsional itu adalah mata uang yang digunakan di mana entitas atau perusahaan itu beroperasi. Biasanya ini pasti di mata uang yang paling sering dipakai. Contohnya di Indonesia kita pakai rupiah, di Singapura pakai Singapura dollar, etc. Sedangkan mata uang asing, kan mata uang yang digunakan laporan keuangan bisa juga ada mata uang dari negara lain atau mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing harus dijabarkan atau ditranslasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gerald. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang penentuan mata uang fungsional yang tadi sudah dijelaskan oleh Jonathan ya. Ya tadi ada rupiah, dolar. Jadi yang menentukan itu pertama ada harga jual ya. Jadi itu sangat mempengaruhi. Harga jual itu kan bisa bervariasi, tergantung kondisi ekonomi juga dari satu negara itu. Lalu ada juga persaingan. Jadi negara-negara tuh mau bersaing, mau menentukan mata uang siapa nih yang jadi mata uang utama gitu, yang dijadikan acuan dalam transaksi gitu. Terus ada biaya juga. Biaya itu kan ada tenaga kerja ya, labor, material, dan biaya-biaya tuh yang lainnya gitu. Lalu ada faktor tambahan juga, yaitu dari aktivitas pendanaan, financing, yaitu penerbitan utang atau ekuitas. Dan mata uang, biasanya tuh penerimaan dari aktivitas operasi ini biasanya disimpan ya, eh, disimpan ya. Lalu ada di sini yaitu post moneter dan non moneter. Nah, jadi post moneter ini nih unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayar dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contohnya ada kas, ada piutang, dan juga utang usaha. Lalu ada post non moneter, yaitu aset dan liabilitas yang tidak memiliki hak atau kewajiban untuk menerima atau membayar mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contohnya persediaan aset tetap, fixed asset, dan goodwill. Lalu ini ada perlakuan akuntansinya ya dalam mata uang asing. Nah, kapan sih dicatat gitu ya? Jadi dicatat itu pada saat pertama kali terjadi transaksi dalam mata uang asing. Contoh nih, kita impor barang dari luar negeri. Nah, itu diakuin. Terus gimana pencatatannya? Dicatat dalam mata uang fungsional dengan menerapkan kurs spot. Jadi kurs spot itu adalah kurs pada tanggal transaksi. Berapa nilai tukar uang pada saat tanggal transaksi tersebut antara mata uang fungsional dan mata uang asing. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Ricci. Jadi ada pelaporan di akhir periode yang mana perlakuan pos pada periodenya itu ada 3 jenis pos. Yaitu yang pertama pos moneter. Itu kurs yang digunakan adalah kurs penutup atau closing rate pada tanggal neraca. Kurs pada tanggal neraca. Lalu ada pos moneter yang mana itu biaya historis.
Itu kursnya adalah kurs tanggal transaksi dan tidak dijabarkan ulang. Lalu yang ketiga dan terakhir itu adalah post moneter nilai wajar, yaitu menggunakan kurs pada saat nilai wajar diukur. Selanjutnya ada pengakuan selisih kurs yang mana diakui di laba rugi. Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian post moneter atau dari penjabaran post moneter itu diakui di laba rugi pada periode terjadinya. Lalu ada pengecualian pengakuan untuk selisih kurs yang timbul dari post moneter yang membentuk kegiatan dari bagian dari investasi neto entitas pada kegiatan usaha luar negeri dan diakui dalam penghasilan comprehension lain atau OCI. Untuk selanjutnya ada dijelaskan oleh Christian. Oke, sekarang kita bakal masuk ke penjabaran laporan keuangan. Jadi penjabaran laporan keuangan itu bisa disebut juga sebagai translasi laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri. Jadi contohnya itu begini, misal kalau ada perusahaan Indonesia yang punya anak perusahaan di luar negeri, misalnya di Amerika, anak perusahaan itu kan pasti pakai pakai mata uang dolar kan. Nah, waktu laporan keuangannya mau digabung ke laporan induk yang pakai rupiah, harus dijabarin atau diterjemahkan dulu dari dolar ke rupiah. Proses ini mengubah angka dari satu mata uang ke mata uang lain. Inilah yang disebut transaksi laporan keuangan. Oke, next kita ada proses penjabaran atau translasinya. Nah, untuk metode translasi ini digunakan tuh ketika mata uang fungsional entitas asing dijabarkan ke mata uang penyajian induk. Misalnya anak perusahaan di Amerika Serikat dijabarkan ke laporan induk di Indonesia seperti yang tadi saya udah jelasin. Nah, yang pertama itu ada aset dan liability. Dijabarin tuh menggunakan kurs penutup atau closing rate. Jadi terus ada pendapatan dan beban. Dijabarkan menggunakan kurs tanggal, transaksi, atau kurs rata-rata jika praktis. Jadi contohnya tuh kayak begini, kayak misalkan di Amerika tuh punya aset tuh 1 miliar, 1 juta dolar. Kalau di akhir tahun kursnya 15.000, maka nilai di laporan Indonesia tuh jadi 15 miliar rupiah. Tapi kalau selama tahun itu mereka dapat pendapatan 500.000 dolar, kita pakai kurs rata-rata tahun itu misalnya 14.500, jadi pendapatannya dicatat 7,4 miliar rupiah. Dan di sebelah kanan itu juga ada contoh perhitungannya. Next, kita bakal masuk ke pengakuan selisih kurs atau translasinya. Jadi seluruh selisih kurs yang timbul dari proses penjabaran ini tuh bakal diakuin dalam OCI atau Other Comprehensive Income sebagai komponen ekuitas terpisah. Nah, karena nilai tukar dolar dan rupiah kan selalu berubah. Hasil transaksi tadi pasti bikin ada selisih kurs. Jadi selisih ini tuh nggak bakal masuk ke laba rugi tapi bakal dicatat di OCI. Jadi sederhananya tuh kayak selisih itu disimpan di bagian ekuitas, kemudian dianggap untung atau rugi langsung. Contohnya kalau misalkan tahun ini kursnya naik, nilai aset dalam rupiah jadi lebih besar, tapi itu belum tentu keuntungan sesungguhan. Jadi kita catat di OCI dulu. Next, kita bakal masuk ke pengungkapan atau disclosure. Jadi entitas ini bakal ngungkapin informasi seperti jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, selisih kurs neto yang diakui dalam OCI beserta rekonsiliasi jumlah kumulatif pada awal dan akhir periode, alasan jika ada perubahan mata uang fungsional, dan fakta dan alasan jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional. Nah, jadi tujuannya tuh sebenarnya dicatat seperti ini, ada tujuannya itu biar pengguna laporan keuangan kayak misalkan investor atau auditor tuh bisa lebih paham pengaruh kurs terhadap hasil laporan tuh seperti apa gitu. Oke, slide 5, slide selanjutnya. Ini ada ringkasannya. Jadi yang pertama itu ada transaksi falas. Nah, jadi transaksi falas ini catat pada kurs spot pada akhir periode sesuai pos moneter menggunakan kurs penutup. Selisihnya itu bakal diakuin di laba rugi. Jadi misalnya kita beli barang dari luar negeri nih, terus dicatat pakai kurs saat transaksi dan di akhir periode disesuaikan dengan kurs terbaru. Selisihnya baru masuk laba rugi. Nah, yang kedua itu ada
translasi entitas asing. Jadi aset atau liability pada kurs penutup, pendapatan atau beban pada kurs rata-rata, selisih yang timbul bakal diakuin di OC. Jadi beda antara kedua ini tuh cuman di mana sih selisih kursnya dicatat. Oke. Sekian presentasi kami mengenai PSHK 221. Terima kasih.